Kalau kita lihat, karena saya memang patokannya adalah memakai arah hunter, maka kalau saya lihat ini memang kemungkinan besar sih memang IHSG akan menuju lagi ke bearish lagi, ya karena kita lihat sekarang sudah 2 piksel merah, artinya jangka pendek, jangka menengah ini sudah mulai merah, jadi sudah mulai bearish. Dan kemudian yang jangka panjangnya sudah mulai kelihatan tanda-tanda akan mulai terjadi pelemahan lagi. Oke, sinyal-sinyal Anda menunjukkan bahwa pasar kembali memasuki kondisi bearish. Pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh para pelaku pasar, apakah akan terjadi lower low dari low yang sebelumnya terbentuk di level 3.900-an sampai 4.000. Menurut Anda seperti apa, Pak Hendra? Kalau saya sih lihat memang potensi sementara ini dengan lihat chartnya, memang kemungkinan besar sih masih akan ngetes pertamanya di support pertamanya adalah 4278 dan support keduanya di 4078. Nah, tadi yang seperti dikatakan tadi, maka support ketiganya dengan posisi sekarang adalah 3878 atau kurang lebih sekitar 13,41% dari harga sekarang. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, maka kalau misalnya dikatakan apakah bisa menembus lower low-nya lagi, ya kemungkinan besar masih ada kemungkinan. Tapi ada satu yang menurut saya sekarang yang masih agak bisa bertahan adalah di sekitar di S2-nya, yaitu support 2-nya di 4078. Ini dari segi yang kita dari arah hunter, kelihatan banget di sana uang itu jadi kita ada hitungannya bahwa uang di sana tertahan di daerah 4078. Ketika 4078 itu tembus ke atas, maka kemudian bisa naik sampai 4.500-an. Nah, kemudian sekarang jadi 4078 ini juga kalau misalnya dia tertembus ke bawah, maka kemungkinan besar terjadi lower low lagi yang di box di 3912. Oke, jadi ini support kuat yang akan diuji oleh IHSG adalah di level 4078. Kalau ini gagal ditembus, kemungkinan akan mantul IHSG ya ke 4500. Kalau seandainya jebol ke bawah, maka level selanjutnya yang diuji 3878. Begitu ya Pak Hendra? Betul. Ya. Kalau dari situasi pasar yang seperti ini masih volatilitasnya tinggi, apakah sebenarnya para pelaku pasar sudah cukup aman misalnya untuk mulai melangkah satu kaki? Menurut Anda seperti apa, Pak Hendra? Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau mau mengetes pasar, masukkan dulu satu kaki. Tapi kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu setuju ya. Kalau saya lebih prefer, kalau Anda mau ngetes pasar, ngapain pakai kaki Anda? Kan ada tongkat. Jadi jadi secara sederhana kalau saya lebih prefer mengatakan begini, kalau misalnya dalam kondisi yang masih bearish, saya lebih prefer kalau saya memakai misalnya dana saya yang tersedia sekarang adalah 100% misalnya, maka saya akan putuskan kalau misalnya untuk trading pada jangka pendek, misalnya ada sinyal-sinyal jangka pendek bisa, misalnya seperti hari ini ada seperti LPPF, itu beberapa teman-teman kita sudah ada untung yang 9% dan sebagainya. Nah itu tapi saya nggak pernah mau pakai langsung 20%, 30%. Maksimal saya pakai adalah 10%. Karena ketika masih IHSG masih bearish seperti ini, maka kans memang mau nggak mau ya tetap ya harus bisa, harus masih kita tetap lebih berhati-hati.